Pemirsa, menjelang akhir masa jabatan, narasi keberlanjutan sangat kuat didengungkan. Atas nama keberlanjutan, prinsip demokrasi katanya dikesampingkan. Berbagai data dan angka dipublikasi sebagai argumentasi torehan prestasi. Di mata kelompok penguasa, semua program dan proyek di masanya adalah cerita sukses membangun bangsa. Namun, sebagai bangsa demokrasi tentu muncul data pembanding sebagai counter narasi. Ada yang meragukan narasi realisasi, nilai tambah hilirisasi. Belum lagi biaya kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan. Ada pula yang meragukan data hutang negara. Di waktu yang lalu populer istilah ekonomi biaya tinggi. Di saat ini istilah AIKOR sedang hangat menjadi topik diskusi. Infrastruktur yang mumpuni semestinya membawa efisiensi roda ekonomi. Namun, AIKOR yang tetap tinggi menjadi indikasi ada yang salah dengan tata kelola negara ini. Seperti karena marak kasus korupsi. Pekan ini PPATK mengungkap data 37% anggaran proyek strategis nasional terindikasi KKN. Masih pekan ini pula, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur menguatkan indikasi konflik kepentingan seorang menteri senior pada bisnis pertambangan di Papua. Membedah narasi sukses penguasa jadi topik pembahasan kita untuk malam hari ini bersama para narasumber yang telah hadir di studio Metro TV. Telah hadir mantan pimpinan KPK Bapak Laude M. Syarif PhD. Selamat malam Pak Laude, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kita juga telah hadir Dekan FDIKOM UN Jakarta, Mas ataupun Dr. Gun Gun Herianto. Selamat malam Mas Gun. Oke. Dan di samping Mas Gun juga telah hadir Wakil Kepala LPEM FEB UI Bapak Jahen Reski PhD. Selamat malam Pak Jahen. Kita akan membedah ataupun mengulas lebih dalam mengenai topik kita untuk malam hari ini. Mas Gun, ini kan kita berbicara mengenai akhir masa jabatan. Tentunya setiap akhir masa jabatan yang diinginkan adalah soft landing. Dikenang sebagai pemimpin yang baik, sukses membangun bangsa, narasi-narasi yang positif seperti itu. Tapi kan kemudian belakangan ini banyak kemudian borok-borok yang justru kemudian bermunculan dan terungkap di penghujung masa jabatan. Ada apa? Ya, kalau ditanya ada apa, banyak faktor ya. Pertama tentu soal narasi demokrasi itu sendiri kan menjadi debatable ya. Ketika misalnya proses konsolidasi demokrasi itu berlangsung, ada pro kontra, terutama biasanya di jelang akhir masa jabatan satu kekuasaan. Contoh misalnya ada yang ingin keberlanjutan, ada yang ingin perubahan, kan begitu. Sehingga kemudian cara memaknai keberlanjutan itu menjadi sangat penting. Apakah kemudian rezim yang akan berakhir itu soft landing atau tidak? Contoh misalnya kalau memenuhi koridor demokrasi yang semestinya, itu saya pikir tidak akan melahirkan yang disebut dengan noisy demokrasi berlebihan. Tetapi kalau kemudian ada satu upaya masif, apalagi intensif ya, untuk kemudian menggunakan cara-cara yang di luar konsensus bersama. Contoh misalnya kan demokrasi itu bicara dua hal. Pertama sistem demokratik, yang kedua etos demokratik. Nah kalau kita misalnya bicara sistem demokratik, dilampaui misalnya atas nama kepentingan, pasti kan akan muncul yang disebut dengan resistensi dengan sendirinya. Contoh misalnya ya, soal bagaimana memaknai undang-undang, bagaimana memaknai etika, termasuk misalnya bagaimana konsolidasi institusi-institusi demokrasi. Kalau kemudian institusi demokrasi dilampaui oleh kepentingan hanya sedikit orang, maka pasti kan muncul kemudian kelompok kritis yang kemudian akan menyuarakan itu. Dan itu dalam konteks diskursus publik pasti akan ramai. Contoh misalnya problem Mahkamah Konstitusi kemarin, kemudian berlanjut dengan MK-MK, dan itu kan melahirkan wacana yang tidak seluruhnya sepakat. Dan proses itu menurut saya akan kemudian berlanjut dengan dua catatan. Pertama, yang paling menentukan secara krusial adalah momentum pemilu. Pemilu ini kan kanalisasi konflik. Kalau kemudian kanalisasi konflik tidak ditangani dengan baik, akan lahir sejumlah paradoks dalam konteks demokrasi, bahkan bisa setback gitu. Nah ini yang harus diantisipasi. Kenapa?
Karena kalau kemudian tidak terkanalisasi, karena sebenarnya pemilu itu kan kanalisasi konflik realistis. Kalau dalam bacaan sosiologi konflik ya Lewis Coser itu kan konflik ada dua ya, konflik realistis dan konflik non realistis. Dan sebenarnya pemilu itu masuk dalam kategori konflik realistis. Kalau kemudian konflik realistis itu tidak tertangani dan kemudian justru menjadi konflik non realistis, maka akan berakhir dengan sejumlah paradoks yang mungkin bisa predictable, bisa unpredictable gitu. Karena kan bicara soal bagaimana massa, bagaimana halayak itu tidak seluruhnya bisa kemudian tertangani kalau kemudian instrumen-instrumen hukum, instrumen-instrumen aparat itu tidak kemudian memiliki trust. Gitu. Oke, baik. Bapak-bapak, kita akan lanjutkan kembali diskusi. Kita akan menyimak dan menyaksikan bagaimana kemudian jejak pendapat yang telah kita lakukan. Dan hasilnya mayoritas dari responden mengaku ini khawatir dengan pergantian pemimpin nasional. Kita lihat yang mengaku khawatir ada sebanyak 57%. Mungkin Mas Gun bisa mengomentari bagaimana kemudian apa yang dirasakan oleh responden dengan mengatakan adanya kekhawatiran seperti itu. Iya, ini kalau kita bicara soal sirkulasi elit ya, kita sepakat bahwa sirkulasi elit itu bersifat mutual interdependent. Ini tesisnya Pilpredo Pareto ya. Dan ini menurut saya kontekstual untuk membaca tadi data tadi bahwa ada seringkali ada kekhawatiran. Contoh misalnya bagaimana ketika hotspot dalam tahapan pemilu misalnya itu tidak tertangani karena proses-proses yang mungkin kritik paling tajam adalah soal netralitas. Ini penting untuk diingatkan. Kenapa? Karena negara ini harus hadir melampaui kepentingan 5 tahunan. Negara loh ya. Bahwa ada kontestasi di antara partai politik dan capres-cawapres, ya. Tetapi negara harus melindungi semua kekuatan. Jangan kemudian parsial pada 1-2 kelompok. Kalau kemudian negara bisa hadir dan institusi-institusi negara termasuk birokrasi itu kemudian bisa melayani semua pihak, menurut saya kekhawatiran itu akan dengan sendirinya menurun. Kenapa? Karena publik yakin bahwa misalnya TNI, Polri, kemudian aparatur sipil negara itu tidak kemudian berada dalam satu pengaruh utamaan kemenangan seseorang atau satu pasangan tertentu. Nah, kalau kemudian kita bicara soal demokrasi, sebenarnya kan demokrasi kita sudah mengarah ke arah yang tepat, gitu ya, dengan model pemilu langsung, termasuk pilpres langsung sejak 2004 ke sini, dan partisipasi selalu bagus. Meskipun kita tentu ada kritik bahwa angka partisipasi yang tinggi itu jangan-jangan diantaranya adalah mobilisasi, kan selalu ada proses itu, dan juga harus ada jadi catatan bahwa di saat angka partisipasi tinggi, angka suara tidak sah itu juga semakin tinggi. Sekarang sudah 11%. Berarti sekitar 17 juta. Yang kemudian terjadi di pemilu 2019. Artinya kalau membaca data ini kita juga di satu sisi harus mengapresiasi kerja KPU bahwa bisa meningkatkan partisipasi, tapi di sisi lain juga harus ada koreksi. Kenapa banyak suara tidak sah? Ya kan? Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali diskusi, namun sebelumnya kita akan lihat jejak pendapat sederhana melalui media sosial. Kita lihat hasilnya. Mayoritas responden menilai pemilu dapat memicu instabilitas Polhukam. Mas Gun, kita akan memiliki pengalaman legitimasi pemilu 97 yang kemudian dipersoalkan. Terus kemudian memicu gerakan reformasi. Dengan kemudian maraknya narasi cacat etika, kecurangan, pemaksaan kehendak. Apakah fenomena tersebut berpotensi terulang untuk tahun ini? Saya tidak mau jumping conclusion ya, bahwa ini kan masih dalam proses. Indikasi-indikasi soal yang sudah dilaluin itu memang ada. Tetapi kan masih berproses sampai nanti 14 Februari bagaimana. Saya sih masih positive thinking bahwa akan ada kesadaran ya kolektif, terutama dari mereka yang berada di gelanggang pertarungan. Maksud saya
capres, cawapres, tim ses dan reference power, kekuatan rujukan masing-masing. Yang kemudian mungkin aja memahami bahwa kepentingan bangsa dan negara itu penting dijaga, sehingga kemudian tidak terjebak pada satu pertarungan zero sum game yang merugikan masyarakat lebih luas. Karena kita kan tidak mudah membangun Indonesia, apalagi di momentum menjelang Indonesia Emas, iya kan? Apalagi kita punya kesempatan bonus demografi. Nah, kalau kemudian pola-pola dekonstruktif yang kemudian mengemuka, bukankah itu merugikan bangsa dan negara? Nah, kalau kemudian tetap ada proses-proses yang tentu kita sebut sebagai inkonsistensi dengan konsensus hukum, etika, dan lain-lain. Contoh misalnya, ada upaya misalnya yang masif, eksesif gitu, memaksakan kehendak, apalagi kemudian memanfaatkan instrumen-instrumen yang ada, ya instrumen kekuasaan yang saya maksud, dan itu kemudian melahirkan ketidakjujuran dalam konteks pemilu, ya kekhawatiran itu bisa mewujud gitu ya. Makanya kemudian preventif kita kan kampus, teman-teman civil society, media mengingatkan supaya kemudian jangan sampai kita setback. Sekarang kan dengan skor 6,71 ya berdasarkan indeks demokrasi dari The Economist Intelligence Unit, ini jadi warning sebenarnya. Contohnya misalnya jadi alert harusnya. Iya, harusnya jadi tentu ini menjadi satu catatan kita bersama lah. Applaud demokrasi itu kan. Jangan sampai kemudian kita setback ke mungkin otoritarian. Kalau kemudian itu mewujud lagi kan yang rugi adalah kita semua. Ya, termasuk simpul-simpul penting nih. Salah satunya adalah bagaimana mekanisme pemberantasan korupsi yang biasanya karena kalau kita bicara hukum besi dalam konteks kontestasi elektoral kan 3 faktor. Salah satunya adalah cost of entry. Biaya masuk gelanggang pertarungan. Itu penting. Tadi ada poin menarik sebelum Mahkamah Konstitusi itu soal institusi partai. Ini kalau kita mau demokrasi kita maju terus ke depan dan kualitas demokrasinya makin bagus juga, salah satu kuncinya memang ada di partai. Karena hampir seluruh momen strategis di Republik ini termasuk juga berkontribusi pada berbagai lembaga menjadi pilar di negara kita itu adalah partai politik. Makanya kemudian institusionalisasi partai politik itu jadi penting. Kalau kita sekarang melihat proses ini yang masih stagnan, kenapa masih personal sentris? Kan partai itu bergantung pada figur, bukan pada tata kelola good governance di internalnya. Iya kan? Kalau kita perhatikan kan bagaimana misalnya selera individu dari terutama orang-orang yang sangat powerful di partai, dan itu yang kemudian berimbas juga pada proses-proses misalnya di legislatif, di eksekutif. Contoh misalnya majoritarian tendensi dalam konteks pengambilan keputusan. Bagaimana misalnya satu produk legislasi itu atas nama suara terbanyak, ya kan? Kemudian disahkan. Sementara kemudian kerap kali abai dengan proses-proses dialog publik atau komunikasi deliberatif. Nah, ini yang kemudian penting sekali ke depan itu menurut saya partai bukan hanya bicara soal aspek hilir, tapi aspek hulunya. Ya, contoh misalnya bagaimana menguatkan proses kaderisasi, kemudian sistem kepartean, dan itu akan berimbas juga pada hal-hal lainnya. Gitu. Mas Gun, tapi kita kembali menarik pada peristiwa saat ini, tahun politik, pilpres seperti itu. Apabila Anda lihat pesan-pesan politik yang disampaikan oleh para capres, apakah ini cukup membangun optimisme dari masyarakat atau menurut Anda seperti apa? Kalau kita lihat sebenarnya dibandingkan dengan 2019, ini kan ada perbedaan lokus ya, konflik. Kalau di 2019 itu kan fragmentasinya justru di bawah. Dengan misalnya kalau kita lihat isu SARA itu kencang sekali. Tapi sekarang lokusnya ada di elit justru. Pertarungan elit itu luar biasa di 2024. Makanya kemudian jangan sampai ini elit mengamplifikasi atau meresonansikan
sebenarnya ini adalah kepentingan elit, tapi kemudian menjadikan masyarakat sebagai objek pertarungan. Sehingga kemudian konfliknya meluas dan mendalam. Dan nanti kalau kemudian apalagi institusi seperti misalnya untuk sengketa pemilunya tidak dipercayai, nah itu kemudian sulit kita mengkanalisasi konflik. Gitu. Berbahaya. Ya itu berbahaya bagi demokrasi kita. Makanya MK harus kuat. Dan penyelenggara pemilu karena sistem demokratik ya kita menyerahkan pada KPU, Bawaslu itu juga harus imparsial. Kalau kemudian mencoba main, itu berbahaya sekali, ya, terutama menyangkut public trust. Baik Bapak-Bapak, terima kasih atas diskusinya untuk malam hari ini. Mudah-mudahan bisa membuka wawasan dan bermanfaat bagi para pemirsa yang menyaksikan diskusi kita untuk malam hari ini. Terima kasih. Pemirsa, kembali ke nol boleh jadi lebih baik daripada melanjutkan yang kurang baik. Lustrasi berasal dari bahasa Latin rutatio, sebuah metode purifikasi dan pembersihan pada zaman Romawi dan Yunani kuno. Tidak semua kebijakan saat ini buruk, namun tentu tidak berarti semuanya baik. Ada yang layak dilanjutkan, ada yang harus diperbaiki, dan ada pula yang harus dihentikan. Begitu pula dengan politisi pragmatis, jangan sampai masuk ke lingkaran kekuasaan. Kita perlu negarawan. Cendekiawan asal Amerika Serikat James Freeman mengatakan, seorang politisi hanya memikirkan soal pemilihan yang segera datang. Sedangkan seorang negarawan memikirkan nasib generasi mendatang. Saya Fitri Megantara, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.